Halo Indria, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan bersekolah minggu di rumah kalian masing-masing ya. Nah, masih ingat nggak untuk pelajaran yang kemarin? Yuk, sebelum kita mulai kegiatan sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kling klong, kling klong, ini jari kelingking, manis manis, ini jari manis. Kling klong, ini jari tengah. Terus tuk tuk tuk, jari telunjuk bibu bibu bibu, ini ibu jari. Semuanya memuji Tuhan. Oh senangnya, senangnya hatiku. Kenapa senang? Jari-jariku dapat berdoa. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu. Kami akan belajar memuji, memuliakan nama-Mu, juga akan belajar tentang firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh tumbuh menjadi anak Tuhan yang setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang kita akan lanjutin ya. Ya, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita belum sempat bercerita tentang firman Tuhan ya. Karena minggu lalu kita mengikuti kegiatan outing kelas di Diriana. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Masih ingat? 2 minggu yang lalu kita belajar pelajaran keberapa? Ya, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran ke-10 dan pelajaran ke-11. Miss Ayu akan cerita dulu dari pelajaran ke-10. Coba dilihat nih gambarnya. Gambarnya kurang jelas ya? Jelas enggak? Oh, gambarnya kurang jelas. Kalau gambarnya kurang jelas, nanti kalian bisa tanya sama mama kalian. Mah, fotonya gambarnya mana sih? Gitu ya. Nah, karena Miss Ayu sudah kirim gambarnya di HP WhatsApp mama kalian masing-masing. Yuk, sekarang kita mulai belajar ya. Hari ini pelajaran ke-10. Coba dilihat di sini. Sebelum Miss Ayu bercerita, Miss Ayu mau tanya nih. Coba Miss Ayu mau tanya. Kalau misalkan kalian sekolah nih, ada teman kalian yang tidak membawa pensil atau buku, kalian kira-kira bagaimana? Meminjamin enggak? Ya, betul. Sebagai anak Tuhan, kita harus mau berbagi. Kita seakan meminjamin buku. Terus, misalkan nih ada teman kalian yang enggak bawa bekal, ya waktu sekolah. Terus kalian bawa bekalnya banyak nih. Kalian mau enggak berbagi? Ya, pinter ya. Kalian juga harus mau berbagi dengan teman kalian. Terus misalkan ada teman kalian yang sakit, kalian juga harus mau mendoakan, ya. Terus misalkan nih di sini, misalkan ya kalian misalkan pergi nih, kalian melihat orang pengemis meminta-minta, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian juga akan memberi. Hebat semua murid-murid yang Miss Ayu. Hari ini kita akan bercerita, judulnya tentang Tuhan Yesus yang mempunyai belas kasihan. Coba suatu hari itu Tuhan Yesus jalan-jalan nih ceritanya ya. Terus tiba-tiba di suatu jalan, lihat nih ya, Tuhan Yesus dengan jalan-jalan pasti dengan siapa? Murid-muridnya ya, dengan murid-muridnya. Terus di jalan itu ada seorang ibu janda ya. Janda itu apa sih? Janda itu sudah tidak punya suami ya. Dia hidupnya sendiri dengan anaknya. Terus ibu itu sedang menangis di depan Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan Yesus tolong aku. Terus Tuhan Yesus bilang begini, hai wanita, apa yang kamu tangisi? Kemudian Tuhan Yesus melihat ya, janda itu di belakangnya ada
rombongan. Oh, banyak orang nih ceritanya, banyak orang yang mengiringi jenazah. Loh, berarti kalau jenazah ada orang yang meninggal ya? Ya, ibu ini, janda ini sedang kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Jadi ibu ini sedih ya. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus berkata begini, janganlah menangis, gitu Tuhan Yesus bilang sama ibu janda tadi. Terus Tuhan Yesus mendekati dan berkata sama anak yang tadi meninggal itu. Nih gambarnya nih, lihat nih. Dia bilang gini Tuhan Yesus, hai anak muda, bangkitlah. Kemudian kira-kira anak muda itu bagaimana? Anak muda itu bangkit dan hidup kembali. Wah, mereka semua akhirnya apa ya? Mereka bersorak-sorai dan tak henti-hentinya memuji Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya. Ya ini ceritanya nih, lihat nih gambarnya nih. Jadi tadi misalnya ceritanya tentang apa? Tuhan Yesus yang mempunyai belas kasihan kepada seorang janda yang anaknya meninggal. Terus apa hubungannya sama yang tadi Miss Ayu tanyain pertama kali sama kalian? Ya, kita sebagai anak Tuhan dengan teman-teman kita juga harus punya belas kasihan. Contohnya apa tadi Miss Ayu bilangnya? Misalkan nih teman kamu gak bawa bekal di sekolah, kamu punya bekal yang banyak. Ya kalian harus berbagi. Ada pengemis yang datang minta-minta, ya kalian harus berbelas kasihan. Sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai rasa belas kasihan kepada semua orang, sama seperti Tuhan Yesus. Yuk, kita baca ayat hafalan hari ini. Ketika Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya. Lukas 7 ayat 13. Ya, begitu ya ceritanya. Sekarang Miss Ayu akan lanjutkan lagi cerita yang ke pelajaran ke-17. Coba Miss Ayu langsung cerita ya, lanjutin ya. Nih, judulnya adalah Tuhan Yesus ke-11 ya. Miss Ayu akan bercerita tentang pelajaran ke-11, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nih gambarnya nih, coba. Sekarang Miss Ayu tanya dulu ya. Nah, kira-kira Miss Ayu mau tanya, ini gambarnya apa sih? Gambarnya ada perahu nih. Siapa yang kalian pernah naik perahu? Ya, dengan siapa kalian naik perahu? Ya, kalau naik perahu kira-kira takut nggak kalian? Enggak. Ada yang takut, ada yang enggak. Takutnya kenapa sih kalau yang takut? Mungkin anginnya kenceng ya. Sekarang coba dilihat nih gambarnya. Ya, suatu hari ceritanya itu Tuhan Yesus lagi jalan-jalan nih. Tuhan Yesus kan pekerjaannya berjalan-jalan kemana? Memberitakan Injil ke seluruh kota ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi menyeberang untuk ke seberang danau. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12. Masih ingat lagunya? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah ini murid-muridnya Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus nih naik kapal, naik perahu ya. Tapi Tuhan Yesus itu kan habis jalan-jalan nih memberitakan Injil, Tuhan Yesus capek nih ceritanya. Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba saat mereka berlayar menggunakan perahu di tengah danau, tiba-tiba anginnya kencang, gitu ya. Terus gimana? Ombak mulai mengambang-ambingkan perahu mereka. Terus murid-muridnya takut nih ceritanya. Terus akhirnya murid-muridnya teriak nih ceritanya, Tuhan Yesusnya tidur ya. Terus mereka teriak, Tuhan, tolong, kita akan tenggelam, kata muridnya. Terus akhirnya Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada murid-muridnya, hai kamu orang tidak percaya, kenapa kamu takut? Muridnya diem ya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Lalu seketika itu juga angin itu reda
dan danau menjadi teduh. Semua muridnya heran kepada Tuhan Yesus. Hebat ya Tuhan Yesus kita ya. Ya, jadi kita belajar sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saat ini ya. Di saat ini kalian tahu nggak kenapa kalian libur sekolah ya? Liburnya lama ya? Ya, kalian libur karena sekarang ini dunia sedang sedih nih. Kita sedang mengalami musibah virus corona. Kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus. Kita jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi pelajaran yang ke-10, Tuhan Yesus aja sanggup ya untuk membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup lagi ya. Terus yang kedua, Tuhan Yesus juga bisa loh ya meredakan angin ribut di tengah angin yang sangat kencang, bisa tenang kembali. Jadi kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jika kita punya masalah, punya sakit, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan menyembuhkan dan menjawab doa-doa kita asal kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalian juga harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Oke, kita baca ayat hafalannya yuk. Diam, tenanglah, angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Ya, begitu ya ceritanya Miss Ayu. Minggu depan kita akan bercerita lagi pelajaran yang ke-12. Yuk, sekarang kita berdoa tutup. Miss Ayu akan tutup dengan doa. Ya. Yuk, kita berdoa yuk. Lipatkan tangan, tutup mata. Mari berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih, pagi ini kami boleh belajar firman-Mu. Bagaimana kami harus menjadi anak Tuhan yang mengandalkan Engkau dalam setiap masalah, penyakit-penyakit, dan apapun itu kami berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, setia dan percaya kepada Engkau. Kami mau menyerahkan segala masalah, beban hidup kami, sakit penyakit dan apapun yang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Tuhan pasti akan senantiasa menjagai kami, melindungi kami, dan memberi yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami dan negara-negara di dunia ini yang saat ini sedang mengalami virus corona. Tuhan berkati dan sertai, biarlah semua orang selalu dalam perlindungan dan Engkau akan mengembalikan, memulihkan kondisi negeri ini menjadi lebih baik lagi. Kami percaya dan kami yakin bahwa bersama dengan Engkau segala sakit penyakit akan hilang dan lenyap. Kami berserah semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dan kami berdoa kiranya Engkau akan membebaskan semuanya ini dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita sudah selesai belajarnya ya. Minggu depan kita akan belajar lagi. Jangan lupa. Yuk, God bless you deh. Shalom. Tuhan memberkati.